Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota minyak, kota sampit. Belum kompak. Kota minyak, kota sampit. Yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Ibu-ibu, ustazah-ustazah yang bisa melihat kokolim, mohon jangan terlena melihat kokolim ya. Ini terus terang Pak Haji Agus agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang kokolim boleh sedikit seram. Gimana nggak seram bu? Wong kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyamin lil mu'minin wa aujaba alaina biadaihi linakuna minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul makaramin yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, pimpinan pondok pesantren, yayasan dan majelis taklim, wabil khusus segenap pengurus penasehat dari yayasan Masjid Al-Ihsan Geraha Cenere ya. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak penasehat Yayasan Masjid Al-Ihsan Geraha Cenere Al-Mukarram Bapak Haji Agus Purnomo bersama pengurus-pengurus yang lainnya beserta Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Geraha Cenere Al-Mukarram Bapak Haji Adrianto Wibowo bersama pengurus-pengurus semuanya. Kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap keluarga besar dari Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qalbi. Wabil khusus penasehatnya Al-Mukarram Bapak Haji Wasbir. Pembina yayasannya Sahabat Baik Kokolim. Kami sama-sama alumni kampus yang sama. S1, S2 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. Sekarang rektornya diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu pembinanya Sahabat Kokolim Al-Mukarram Ustadz Budi Santoso, Magister of Art SK dan MA ya. Doakan beliau panjang umurnya, sehat walafiat, wafat insyaallah meraih husnul khotimah. Ketua dari Yayasan Nurul Qalbi yaitu Al-Mukarram Ustadz atau Bapak Agung. Yang mana Pak Agung Pak?
Bapak Muhammad Agung, beliau ya, bersama pengurus-pengurus dan panitia semuanya, kita doakan tetesan keringat perjuangannya mengantarkan meraih husnul khotimah. Sahabat-sahabat Kokolim, hamba-hamba Allah yang istimewa ya, yang selalu insya Allah dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, cing ai tu sung ting cimai. Wita ti Allah ia seai wapu congseng Islam sai ti chen siang. Sahabat ngerti apa tidak? Mohon maaf ya, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Asli, pakai sot tidak pakai sin, asli. Nama Tionghoanya, nama aslinya, negaranya Cina, etnisnya Tionghoa. Sebelum Kokolim masuk Islam 32 tahun yang lalu sahabat-sahabat, nama asli Koko, nama Tionghoanya Lim Hai Tai. Jangan dipleset-plesetin ya. Lim Hai Tai. Sahabat, Lim itu marga, marganya marga Lim. Jadi kalau sahabat-sahabat punya teman orang-orang Tionghoa, yang pertama itu marga, tapi bukan marga satwa. Ya, Lim Suliong, Lim Suiking, berarti selim. Ayah dari ayah Kokolim alias kakek Kokolim namanya Lim Sun Xiong, asli pribumi Guangzhou, Cina. Ini Al-Mukarram Bapak Haji Agus Purnomo sudah 2 kali berangkat ke Guangzhou, Cina. Alhamdulillah. Itu kakek om dari sana, Pak Haji Agus. Ketika Indonesia sebelum merdeka, kakek Kokolim berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia karena berniaga. Maka terdamparlah di Provinsi Riau, Sumatera. Tepatnya Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, rumahnya di samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Sahabat tahu lagu-lagunya? Itu tempat berlabuhnya kakeknya Kokolim. Lahir seorang putra bernama Lim Guanho. Beliau ayah kandungnya Kokolim, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Ayah Kokolim seorang suhu. Suhu itu guru besarnya agama Buddha. Kalau dalam Islam setingkat sama kiai sepuh. Dan ayah Kokolim sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Padahal sudah berkali-kali Koko bujuk, Koko rayu supaya mau masuk agama Islam. Tapi sampai beliau wafat, beliau tidak dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau. Satu kampung sama Uas. Sahabat kenal Ustaz Uas? Kenal? Di mana kenalannya? Itu namanya tahu. Kita sama-sama putra Sumatera, putra Riau. Beliau putra Melayu, Kokolim putra Tionghoa. Kita cuma beda kabupaten saja. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau. Islamnya di kota Duri, Riau. Sekarang tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Radar Auri. Ya, pondok pesantren yang Koko bangun, tahfiz Al-Quran yang bersanad, itu di kampung istri Kokolim di Bandung Selatan. Karena istri Kokolim asli orang Bali, Bandung asli. Balinya Bandung asli, orang Sunda Jawa Barat. Di dia ayah ente tiang Sunda? Jelma Sunda ayah? Nah, seueur ya Pak ya, alhamdulillah. Yang sanging Jawa wonten Jawa? Nggih, kula niki saged ngomong Jawi sing krama inggil Pak nggih. Nate mondok tahfidz wonten Malang, Jawa Timur, kali tahun wonten mriku nggih. Tapi saniki kalau ceramah pakai bahasa Indonesia mawon nggih, boten pakai bahasa Jawi. Mangke menawi boten ngerti bahasa Indonesia boten napa-napa, mangke kalau ceramah pakai bahasa Cina mawon. Bapak Ibu Agus, Jawa ya Pak nggih? Jawa pun di Pak panjenengan Pak? Pati nggih, alhamdulillah. Doakan Pak Agus mogongi berkah dunia akhirat. Nggih, dekat Kudus. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kokolim ini dari keluarga yang beragama Buddha.
Dan lahir dari keluarga yang paling kecil, satu bapak, satu ibu, Kokolim cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha. Ada di Pekanbaru Riau, salah satunya anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Semoga Allah berikan hidayah Allah. Kenapa 10 saudara cuma? Kenapa cuma? Karena ibu Kokolim 1 bapak 1 ibu cuma 16 bersaudara. Sahabat, orang-orang Tionghoa itu anaknya banyak-banyak, betul? Kenapa? Karena jawabannya romantis. Tahu romantis dari mana sahabat? Tahu romantis dari panggilannya. Ya, bapak kalau romantis sama istri, ciri-cirinya panggil istri bumbui kalimat say. Halo mama say. Itu suami yang romantis. Orang Tionghoa jangankan istri, barong saja pakai say. Barong say. Itu saking romantisnya Pak. Sahabat 94 Kokolim masuk Islam, naik kelas 3 SMP, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Tapi dakwah di layar kaca mulai tahun 2005 sebagai finalis dai TPI yang pertama tahun 2005. Sekarang TPI berubah menjadi NMC TV. 2005 TPI itu mengadakan 3 audisi Pak Haji Agus. Dai, KDI sama API. Kalau KDI kontes dangdut TPI, yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal Sule dan Rina Nose. Satu letting. Kokolim di dai-nya. Tahun 2005 itu dibuka di 4 audisi, audisinya 4 provinsi. Yang daftar total semuanya hampir 7.000 dai-dai muda se-Indonesia. Semuanya dai-dai terbaik Indonesia, yang diambil cuma 20 orang saja sebagai finalis untuk mewakili provinsi. Kokolim finalis yang membawa provinsi Riau, Sumatera. Sekarang aktifnya di Damai Indonesia TV One bersama ustaz-ustaz yang lain. Kadang-kadang di Islam Itu Indah, dampingi Ustaz Nur Maulana di Trans TV sebagai tamu spesial yang rutin selama Ramadan ini. Ramadan ini rutin dari awal sampai 30 Ramadan itu di Jack TV. Kultum menjelang berbuka puasa, putar aja Jack TV sahabat. Nggih, nanti ada Kokolim di sana ya. Itu rekaman 1 bulan yang lalu, 30 episode tinggal tayang hari ini selesai insyaallah. Nggih. Nah, nanti hari ini episode yang ke-24 Bapak Ibu ya. Dan TikTok, sosmed, Instagram, aktor ETV dan sebagainya yang Kokolim kenalkan di masyarakat itu nama Tionghoa, marganya Lim. Tidak mau panggilan Atai. Kalau panggilan Atai sukanya dipleset-plesetin. Lim saja. Biar lebih akrab panggil saja Koko. Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya sahabat-sahabat, hamba-hamba pilihan Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat ini istimewa loh, Masya Allah. Okay? Kalau dihitung dosa, lebih banyak dosa kami daripada sahabat-sahabat. Betul ya Pak ya? Kok yakin Pak, lebih banyak dosa kita Bapak Ibu. Kenapa? Dosa yang pertama yang kita dapatkan itu dari penglihatan. Yang kedua dari pendengaran Bapak Ibu. Ya Pak ya? Sahabat, makanya Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kuciptakan manusia min nutfatin dari setetes mani. Amsyad yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan yang diikat dalam sebuah perkawinan yang syah. Nabatalihi, dan kami hendak menguji manusia tersebut. Faja'alnahu sami'an basira, makanya kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Adanya telinga, adanya mata, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cuma diuji dengan telinga. Kami ini ujiannya mata dan telinga. Ujian kami lebih besar daripada sahabat, nggih?
Sahabat, jadi sahabat ini hamba-hamba Allah yang istimewa ya. Bu, dari mendengar makanya mata telinga ujian dari Allah. Makanya dari melihat dan mendengar sampailah ke hati. Hatinya lah yang memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Sahabat, orang kalau nggak bisa lihat, nggak bisa mendengar, otomatis tak bisa bicara, Pak. Betul ya? Jadi tunak wicara ya. Apa yang mau dia bicarain nggak pernah melihat, nggak pernah belajar mendengar Bapak Ibu. Oke? Makanya mata, telinga, ujian dan hidayah dari Allah. Dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Hatinya lah yang memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Kalau dari melihat nggak bisa jaga hati, lihat tetangga pindah rumah baru, dia pindah ke rumah sakit. Dari melihat gak bisa jaga hati, melihat temannya beli motor baru, dia beli obat sakit kepala. Dari mendengar gak bisa jaga hati, dapat kabar mendengar temannya naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Kenapa? Dari mendengar dan melihat gak bisa jaga hati, dia SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang sukses. Sahabat ya, jaga hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti kalau hari kiamat datang, maka harta kita, anak-anak kita semuanya tidak akan bermanfaat. Tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Siapa yang selamat menghadap kepada Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang selamat menghadap kepada Allah, mereka yang pulang membawa hati yang bersih. Sahabat ya, maka ketika hidup jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Ya, karena hatinya lah komando hidup kita. Insya Allah hidupnya berkah. Makanya puasa Ramadan ini kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi laisa lahu min siyami illa ju'wal atas. Banyak orang Islam berpuasa tapi tak dapat apa-apa dari puasanya. Yang dia dapat cuma lapar, haus, hawa dan nafsu ya. Cuma dapat haus dan lapar dan haus. Kenapa? Ketika puasa ya puasa Pak, tapi mata telinganya enggak dia jaga Bapak Ibu. Ya Pak ya. Makanya sahabat ya, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa jelas makan, minum, bersenggama ya Pak nggih? Bu. Tapi yang membatalkan puasa, membatalkan pahalanya. Apa salah satunya? Ada yang tahu? Apa? Berbohong, adu domba, ya. Berdusta, apa lagi? Riba, apa lagi? Termasuk diem. Diam itu membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Diam-diam di belakang minum air 1 gelas. Diam-diam di belakang makan nasi 1 kotak. Ya, itu diamnya membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sahabat puasa nggak semuanya? Insya Allah calon-calon penghuni sorga. Ya Pak, diam-diam makan nasi 1 kok. Itu diamnya membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Bapak mau masuk surga Pak? Kok tanya bapak-bapak nih, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang laki-laki mau masuk surga apa tidak? Kalau yang ibu-ibu di belakang tak usah ditanya, karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Tahu nggak sahabat, Kokolim nyampe di sini, Kokolim tak salah tengok. Koko tengok ibu-ibu yang di belakang wajahnya semuanya penuh bercahaya. Karena kena sinar pantulan matahari. Insya Allah calon penghuni surga. Semuanya mau masuk surga apa tidak sahabat? Mau ya? Syaratnya Allah jelaskan surat Al-Insan ayat 2. Al-Insan, maaf, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Uiddat lil muttaqin. Sorga itu Allah ciptakan, sorga itu Allah siapkan hanya untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Ingat sahabat ya. Jadi kalau mau sorga syaratnya harus menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Ciri-ciri orang yang bertakwa nomor 1, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ciri-cirinya dia berjuang membantu agama Allah, dia bersedekah sahabat, nggih. Yang hari ini dilakukan oleh keluarga besar dari Yayasan Al-Ihsan Geraha Cinere yang bekerja sama Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qalbi. Alhamdulillah. Sahabat, halo. Ciri tahu satu, sedekah fisarra wad-dharra. Susah lapang senang tetap sedekah. Sedekah 2 cara. 1 bi amwalikum, dengan harta kita. Okay? Yang punya penghasilan tetap, gaji tetap, maka sedekah wajib diamalkan. Namanya zakat. Zakat itu ada 2. Zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan. Kedua zakat mal. Keluarkan yang 2,5%. Oke Pak ya. Yang kerjanya penghasilannya serabutan, sedekahlah semampunya. Yang sudah tak punya penghasilan, yang sakit-sakitan, sudah tua, tak bekerja, menghasilkan duit, sedekahnya bi'anfusikum, dengan jiwa raga. Jiwa raga 1 dengan tenaga. Contoh bagian jadi panitia. Musim kurban datang, yang sudah pensiun, sudah tua, yang sakit-sakitan, pengangguran, tak bisa sedekah dengan harta, dia tak punya penghasilan. Sedekah dengan tenaga. Salah satunya contoh jadi ikut panitia. Seksi repot. Kokolim, saya sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Yang nomor 2, sedekah dengan pikiran. Kasih ilmu pengalaman-pengalaman hidupnya. Orang semakin tua, idenya semakin cemerlang, semakin banyak pengalaman, banyak makan garamnya. Kokolim, saya sudah tua malas mikir. Yang ketiga, sedekah dengan doa. Kirimkan doa. Doa itu adalah sedekah. Lihat orang sedekah pakai hartanya terang-terangan. Yang sedekah harta tak bisa, sedekah dengan doa. Ya, doa itu sedekah. Kokolim, saya tak bisa doa. Yang keempat, sedekahnya dengan senyuman. Gampanglah tersenyum, Pak. Walaupun Bapak sudah tua, gigi ompong tinggal 2, senyum, Pak. Karena kata Rasul, senyummu kepada saudaramu laka sedekah, bernilai sedekah bagimu. Kokolim, saya tak bisa senyum. Yang nomor 5, Bapak Ibu silakan mati. Kalau sudah mati tak bisa senyum, badannya sudah terbujur kaku. Ya, makanya nanti orang kalau sudah mati, ajal sudah datang, merengek-rengek kepada Allah, minta ditunda ajalnya. Apa yang diminta sahabat? Supaya dikasih kesempatan bisa sedekah. Nanti baca surah Al-Munafikun ayat 10. Sedekahkanlah sebagian duit harta yang kau cari selama ini untuk membantu agama Allah. Nggih? Membantu agama Allah, 1, bantu para pendakwah yang menyiarkan agama Allah, bantu rumah tafid, pesantren tafid, masjid, musola, santuni sahabat-sahabat yang seperti ini yang punya istimewa ya. Duafa, fakir miskin, berkurban, menghajikan orang, mengumrohkan orang, bantu orang Islam yang lemah ekonominya, termasuk berjuang membantu saudara yang ada di Palestina. Itu namanya sedekah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang kepada kalian, semuanya akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda ya Allah, fa asaddaqa, maka aku pasti akan benar-benar bersedekah dan akan beramal soleh. Sahabat mau surga, syaratnya harus bertakwa ya. Hari ini sahabat-sahabat adalah ciptaannya Allah, calon-calon penghuni surganya Allah. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah kewajibkan atas hamba-hambaku yang beriman sebelum kalian. Tujuannya apa sahabat? Ada yang tahu? La'allakum tatakun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hari ini kita berpuasa Pak, ini proses untuk Allah jadikan penghuni surganya Allah. Nggih? Sahabat ya? Ya, puasa ya? Insya Allah calon penghuni surga ditempa sahabat ya, supaya nanti jadi penghuni surganya Allah. Surga itu indah sahabat, nggih? Indah. Sahabat-sahabat nanti di surga semuanya bisa melihat surga. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Sahabat, maka pertama ciri itu sedekah. Sedekah yang pertama dengan apa?
bi amwalikum. Pak, 30 juz Quran, 114 surat. Kokolim dulu ketika menghafal setahun 8 bulan. 94 masuk Islam, diusir sama ayahnya Koko Lim. Gara-gara masuk Islam. Lim, iya papa. Laila kembali. Lu orang diam-diam oe dengar masuk Islam ya. Iya apa? Lu orang masuk Islam? Iya apa? Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar dari rumah. Sahabat Kokolim, ayah Kokolim gak bisa nyebut huruf R. Kalau ngomong hari-hari ali, lu orang, ular lari lurus, ular lari lulus. Hanya orang Tionghoa sulit nyebut huruf R. Sahabat tahu nggak? Kokolim dulu ketika baru-baru masuk Islam belajar Iqra. Iqra itu metode supaya bisa baca Al-Quran. Kalau sahabat kan pakai braille sekarang ya. Sahabat Kokolim banyak yang sahabat Pak. Kokolim ketika hafal Quran di Malang Pak, yang sahabat ini banyak yang hafiz Pak. 30 juz Pak, Masya Allah. Ternyata mereka lebih cepat menghafalnya Pak. Kenapa? Pendengarnya tajam ayah bunda. Oke? Dengar sekali, 2 kali langsung hafal Pak, Masya Allah. Oke? Sahabat Kokolim yang sahabat, yang punya istimewa seperti sahabat-sahabat ini, rata-rata di Malang sudah penghafal Al-Quran. Dan mereka bisa pakai braille Pak. Kokolim lomba da'i dulu 20 finalis. Salah satunya tunanetra seperti sahabat ini. Namanya Da'i Ardi. Da'i Ardi itu dia seperti sahabat. Dia finalis 20 dari Sumatera Barat. Jago dengan braille Bapak Ibu. Sekarang ada di Palembang ayah bunda. Oke? Sahabat, Kokolim dulu belajar Iqra cuma 1 pekan. 7 hari sahabat. Hari ke-8 sudah bisa baca Al-Quran. Walaupun sedikit tertatih-tatih. Tapi sahabat tahu nggak? Ketika belajar Iqra, metode membaca Al-Quran, Kokolim paling tak suka ketemu huruf Ro. Ro paling anti. Ro, Allah. Ro, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi tak kenal putus asa. Sahabat tahu, Kokolim sebelum masuk Islam paling kagum dengar suara azan yang merdu. Hanya yang merdu ya. Yang merdu. Ya. Makanya ketika Kokolim pertama kali masuk Islam, masuk ke masjid, Kokolim yang azan sahabat. Semangat. Tapi yang namanya orang Cina baru masuk Islam, azannya nggak fasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak bisa nyebut huruf R, Ro nggak bisa. Tapi hebatnya sahabat, setiap kali Kokolim yang azan, itu jamaah yang datang ramenya luar biasa. Gak seperti biasanya. Kokolim kirain mau sholat berjamaah, ternyata mau lihat Cina gila. Cina gila dari mana azannya begini Bapak Ibu? Sahabat, halo? Kokolim sahabat, ketika belajar Islam, 30 juz Al-Quran, 94 masuk Islam, 95 Kokolim ketemu sama Kiai Besar yang ada di Riau, diangkat sebagai anak asuhnya, 95 Kokolim di pondok pesantren kan senior alumni Gontor. Pesantren Gontor ada di sahabat-sahabat ya. Pesantren pusatnya ada di Ponorogo. Yang alumni terbesarnya salah di Banten. Namanya Dar El Kolam Latansa. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, UJ, Paang, Apoy. Kita satu pesantren Pak. Dar El Kolam Latansa. Sahabat, 99 selesai aliyah, Kokolim gak langsung kuliah. Berangkat ke Jawa Timur. Pesantren tahfiz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Kiainya Abah Musin, ulama tariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Kalau Jawa Barat ada Abah Anom. Kalau di Malang Jawa Abah Musin. Abah Anom sama Abah Musin nanti ketemu di Syekh Junaidi Al-Baghdadi, baru ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani. Metode zikir Bapak Ibu, nggih. Beliau hafiz 30 juz bersanad, urutan ke Nabi Muhammad nomor 31. Sahabat, Kokolim punya sertifikat tahfidz Al-Quran yang bersanad, urutannya nomor 32. Sekarang lagi berjuang membangun pesantren tahfidz Al-Quran yang ada di Bandung Selatan seluas 3 hektar.
Alhamdulillah. Nanti santri-santri yang selesai 30 juz dapat sanad urutannya nomor 33. Sanad itu urutan dari guru yang terakhir langsung ketemu sama baginda Nabi Muhammad. Namanya sanad. Sahabat setahun 8 bulan dengan idroh selesai 30 juz. Alhamdulillah. Wahaza i'jazul Quran, inilah salah satu mujizat kehebatan Al-Quran yang langsung Kokolim pribadi buktikan. Betul, ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Bukan penghafalnya. Yang hebat adalah Al-Quran. Sahabat, halo? Salah satu mujizat Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa dihafal. Anak Kokolim ini yang pertama perempuan, Pak Haji Agus. Ya, Ustadz Budi. Perempuan yang pertama. Tamat TK Al-Azhar Cibubur. Kokola tak di pesantren tahfiz Al-Quran. Ya Nabiul Quran Gebok Kudus Jawa Tengah. Pesantren Arwaniyah. Kelas 6 SD sudah hafal 30 juz Al-Quran. Yang hebat siapa? Bukan anak Kokolim. Yang hebat adalah Al-Quran. Ya sahabat, Kokolim dulu sebelum masuk Islam punya kitab yang lama, kitabnya agama Buddha. Kokolim pengen menghafal tak bisa sahabat, tapi Al-Quran bisa. Itulah kehebatan dari Al-Quran. Ketika menghafal Quran metodenya 5M. M pertama membaca, Iqra dulu Pak. Tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. M yang kedua, Kokolim mulai memahami. M yang ketiga baru menghafal. Sahabat, Kokolim tak akan mau menghafal Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad, apabila yang Koko hafal Koko tidak paham. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Orang yang berilmu itu dikatakan ilmunya di dalam dada, bukan di lisan, bukan di tulisan. Sekarang M yang keempat, mengamalkannya. Sahabat tahu nggak mengamalkan Al-Quran? Mengamalkan hafalan Quran yang paling mudah. Apa yang Koko hafal praktekin di dalam sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah, rokaat pertama, rokaat kedua dianjurkan membaca surat. Jadi Kokolim cara menjaga hafalannya sahabat-sahabat bukan duduk murojaah, bukan duduk diulang-ulang, tapi cara menjaga hafalannya praktekin di dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Sholatnya berkualitas, hafalannya terjaga. Jadi jangan bangga sama gelar hafiz ya. Bukan bangga dengan SK-nya Pak. Pak, Kokolim mau menghafal Quran itu tujuannya apa? Biar nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tahu, mohon maaf ya, Koko kasih motivasi ya sahabat ya, tidak ada ujub, tidak sama sekali. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini nikmat Bapak Ibu nggih. Kokolim ketika di Mekah, sahabat, karena rutin haji dan umroh, Koko coba praktek haji tahun 2010 sahabat. Di depan Ka'bah Koko coba praktek sholat sunat tasbih 4 rakaat. Koko coba rakaat pertama 1 juz dengan cara bacanya murotal Pak, santai Bapak Ibu. Itu lebih kurang hampir 50 menit dibaca Bapak Ibu nggih, karena santai bacanya Pak. Rakaat kedua 2 juz, rakaat ketiga 3 juz. Menuju rakaat keempat kaki Kokolim mulai bengkak sahabat. Menggigil, bengkak saking lamanya mendirikan sholat berdiri sahabat nggih. Di sanalah Kokolim meneteskan air mata. Ternyata baginda Nabi Muhammad diceritakan ketika sholat malam kaki beliau sampai bengkak. Ternyata Nabi Muhammad qara'a mayuha ilaihi. Nabi Muhammad membaca semua wahyu yang turun kepada beliau. Masya Allah nggih. Makanya kalau sholat malam kaki beliau bengkak Pak. Nabi Muhammad membaca wahyu. Quran itu dibaca sama beliau Bapak Ibu. Masya Allah. Sahabat nggih. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, akhlak Nabi Muhammad itu seperti apa? Dijawab, wa kana khuluquhu al-Qur'anul Karim. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, kita amalkan isinya, kita sudah berakhlak Al-Quran. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang M yang kelima, mengajarkannya. Coba sahabat 5M apa? M pertama apa? Membaca. M yang kedua apa? Memahami. Coba dipraktekin nanti ya. M ketiga apa? Mengamalkannya. Ya, mengamalkan praktekin dalam sholat. Itu yang paling mudah ya. M yang keempat apa?
Maaf, pertama membaca, kedua memahami, yang ketiga apa? Menghafal, yang keempat mengamalkannya, yang kelima mengajarkannya. Bisa 5M, dapat sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian sebagai umat Nabi Muhammad siapa yang mau membaca, mengkaji Al-Quran lalu dia mengajarkannya. 5M ini kalau anak-anak kecil yang belum akil balikin ya, membaca, menghafal, memahami, biarkan proses yang berjalan sahabat. Okay? Nanti bukan hanya hafiz, tapi alim dan hafiz. Apa yang dihafal dia apa? Paham. Sahabat, Kokolim tamat aliyah dari Darul Qalam, alumni Gontor. Kokol dapat beasiswa Al-Azhar Kairo. Tes beasiswa Pak Haji. Kokol lulus Pak Haji tahun 99. Dari 135 yang lu cuma 11 orang, Koko nomor 10 Bapak Ibu, nggih. Namanya terdaftar Pak di Depak Ayah Bunda, nggih. Tapi Kokolim tidak berangkat, Kokolim batalkan. Lebih pilih Kokolim menghafal Al-Quran di Malang, Jawa Timur. Bapak Ibu, nggih. Kenapa kau mau menghafal Al-Quran? Beasiswanya Koko batalkan sahabat. Kokolim percaya termotivasi dengan dua sabda Nabi Muhammad. Satu, dari riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad pernah berjanji, siapa yang membaca Al-Quran lalu dia menghafalkannya, maka nanti Allah masukkan dia ke dalam sorganya Allah. Hebat ya berkahnya Al-Quran sahabat, nggih. Membaca, dia mau menghafal, nanti yaumul kiamah dimasukkan sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti hari kiamat dia bisa memberi pertolongan kepada 10 saudaranya yang masuk api neraka. Itu berkahnya hebatnya Al-Quran sahabat. Sahabat, kalau bisa menghafal Quran ya, tak bisa 30 juz, minimal juz 30. Lumayan daripada lumanyun. Ya. Sahabat ya, hafal Quran ya. Yang satu, yang kedua, dari Said bin Sulaim Nabi Muhammad mengatakan, nanti kalau hari kiamat datang, penolong kalian yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah bukan malaikat, bukan nabi, tetapi adalah Al-Quran. Kalimatnya kalau kiamat sudah datang, sahabat, kiamat itu ada dua. Satu kubro, besar. Kedua sugro, kecil. Kiamat kecil adalah mati. Orang mati masuk ke alam kubur. Nanti kalau sudah masuk alam kubur, itu sudah kiamat. Namanya kiamat kecil. Penolong kita yang paling tinggi derajatnya si Allah, bukan malaikat, bukan nabi, tetapi adalah Al-Quran. Sahabat, hidup tak sempat membaca Al-Quran, hidup tak sempat menghafal Al-Quran. Kenapa? Sibuk bekerja. Cari apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Ya Pak ya. Tapi ketika hidup, dia pernah membantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dengan duit yang dia cari selama ini, namanya dia sedekah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia dapat berkah yang sama seperti orang yang menghafal Al-Quran. Ya Pak ya. Bapak yang sibuk kerja cari duit Pak, cakep Pak, nggih. Perbanyak sedekah Pak, pahalanya sama Bapak Ibu. Makanya kata Nabi Muhammad dalam kiasannya, kalau kita memberi orang makan berbuka puasa, ya Pak nggih, dari harta yang Bapak cari selama ini Pak, Bapak kasih makan berbuka puasa, Bapak Ibu dapat pahala yang sama seperti mereka yang berpuasa Pak. Tak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit Pak. Kenapa? Sama-sama berjuang kepada Allah. Yang berpuasa berjuang dengan anfusikum, dengan jiwa raganya Pak. Dia nahan lapar, haus, hawa nafsu. Bapak Ibu cukup berjuang dengan sebagian harta Pak. Makanya berkahnya sama. Oke sahabat, setelah hafal 30 juz 1 tahun 8 bulan 2001 berangkat ke Jakarta, Institut PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa ya. 2005 S1-nya selesai, titelnya SKI Sarjana Al-Quran. 2005 sampai 2008 S2-nya masih di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S2-nya selesai, titelnya MAG. Apa MAG? Master Alam Goib. Master Agama, disetarakan Magister of Art, SK dan MA. Sahabat, sebentar lagi kamu selesai nggih. Kokolim tak bisa main sulap Bapak Ibu nggih. Tak bisa main sulap ya Pak nggih. Koko menghibur mereka sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa sahabat ya, ceramah saja ya. Kokolim kalau ceramah Pak, tisu dipegang dibakar jadi duit macam-macam Bapak Ibu nggih. Nanti next time insya Allah Bapak Ibu nggih. Pak, sahabat mau berkah?
Syaratnya nanti baca surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 ya. Di ayat 201 Allah jelaskan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mau berkah syaratnya harus sukses dulu sahabat. Nggih? Dunianya harus bahagia. Nanti kalau Bapak dunia bahagia itu namanya sukses Pak. Sukses itu bisa kita nikmati cuma hidup di alam dunia. Sementara berkah bisa kita nikmati hidup di dunia sampai masuk alam kubur sampai nanti alam akhirat. Pak harus sukses dulu ya. Sukses itu lambangnya DUIT yang dibaca duit. Tahu duit sahabat? Koko pengen coba nih sahabat-sahabat yang punya kelebihan nih ya. Kan sahabat-sahabat kan diuji gak bisa melihat ya sahabat ya. Kalau duit yang 100.000 warnanya apa? Ada yang tahu? Hebat Pak tahu warna merah ya. Koko tanya kalau duit yang 20.000 warnanya apa? Tahu Pak? Hijau. Kalau duit 50.000? Sahabat-sahabat namanya tawadud. Tahu warna duit? Tawadud tahu warna duit. Kalau duit yang warnanya abu-abu. Sebentar. Abu-abu kata orang Melayu tak jelas. Itu sindiran abu-abu. Rumah tangganya abu-abu. Itu tak jelas loh. Kapan akad nikahnya, kapan resepsinya. Tahu-tahu sudah satu rumah. Itu rumah tangga abu-abu. Abu-abu tak jelas. Ya, yang abu-abu duit berapa? 2.000 rupiah. Jadi mohon maaf ya, yang sudah tua-tua Pak, yang sudah bisa melihat Pak nggih, Bapak kalau yang sudah tua Pak kan mata mulai rabun Pak. Jadi kalau sudah mulai malam duit 2.000 jangan disatukan sama duit 20.000. Nanti tukar-tukar Pak. Tertukar Pak karena warnanya abu-abu. Karena kalau kita yang tua-tua Pak, mata sudah mulai rabun. Apalagi Bapak bulan puasa Ramadan sudah tua, puasanya kuat, matanya tambah rabun Pak. Kadang-kadang lihat kecoa dikira korma. Korma Pak, ternyata kecoa ya Pak ya, bukan korma ya. Yang abu-abu duitnya warna apa? Duit berapa yang abu-abu? Sekarang begini sahabat, Koko mau tanya ya. Kalau kerja cari apa? Dagang, nelayan, ternak, berkebun, PNS, pegawai biasa. Kerja cari apa? Duit. Duit itu kan bagian rezeki, betul? Rezekinya dari siapa? Yakin dari Allah, yakin. Kalau yakin rezekinya dari Allah, suatu hari Allah minta lagi sebagian rezeki titipan Allah untuk membantu agama Allah, namanya sedekah ya. Kira-kira dalam kantong Bapak Ibu ada warna merah, biru, hijau sama abu-abu. Yang dikeluarkan yang warna apa coba? Makanya rezekinya juga abu-abu. Ya sahabat ya. Mau rezekinya besar nggak mau? Ana ingda zani abdi. Hadis kusi firmannya Allah disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Aku berbuat sesuai sangkaan hambaku. Mau dapat rezeki besar? Caranya tanamkan keyakinan di hati kita. Kerja cari duit. Duit rezeki dari Allah. Ketika diminta membantu agama sedekah, mau yang besar, keluarkan duit yang besar. Dalam hati anggap kecil, yang besar akan jadi kecil. Kenapa? Rezekinya berlimpah Bapak Ibu. Ya Pak ya. Bapak berani sedekah Pak, infak keliling 100.000, 500.000 minimal Pak. Bapak anggap kecil Pak. Suatu hari akan jadi kecil Pak. Rezekinya besar Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Allah berbuat sesuai sangkaan hambanya. Orang Islam dilatih 1 tahun 1 kali. Namanya sedekah hewan kurban Pak. Kurban itu paling kecil Pak domba. Domba paling kecil harganya 2.500.000 sampai 3,5. Pak nggih? Domba Pak 2.500.000 uangnya besar nggak? Besar? Beranikan sekali anggap kecil Pak. Duit 2,5 juta Bapak kurban Bapak sedekah Pak. Suatu hari akan jadi kecil Pak. Kenapa? Rezekinya besar Bapak Ibu. Ya Allah, aku tak bisa sedekah ya Allah membantu agamamu ya Allah karena aku mau lagi susah. Selama-lamanya kau akan jadi orang susah. Kenapa? Tak bersyukur di bawah engkau masih banyak orang yang lebih susah. Ya Allah, saya tak bisa sedekah besar ya Allah karena aku lagi banyak kebutuhan. Kebutuhan dunia tak pernah selesai. A selesai muncul B, B selesai muncul C. Ya. Dulu tak bisa sedekah besar karena rumahnya masih ngontrak.
Dikasih rumah benaran, pengen dapat rumah yang lebih besar. Dulu tak bisa sedekah besar karena belum punya sepeda motor. Dikasih motor, pengen punya mobil. Dikasih mobil, pengen 2 mobil. Dikasih 2 mobil, pengen mobil yang lebih mewah. Akhirnya apa? Tak pernah bersyukur. Akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Dia termasuk golongan orang yang bangga jadi orang sukses. Bangga punya harta yang banyak. Kapan dia sadar? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau masuk alam kubur dia baru sadar. Ternyata duit yang dia cari selama ini cuma sukses. Bisa dia nikmati cuma hidup di alam dunia, Pak. Nggih? Alam kubur tak bisa Bapak Ibu, tak bisa dia nikmati, Pak ya. Tak bisa kasih kebahagiaan, Pak. Merengek-rengek kepada Allah minta ditunda ajalnya supaya bisa sedekah. Tapi sudah terlambat. Nanti hari kiamat datang alam yang keempat. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Duit yang dia cari selama ini dipertanyakan oleh Allah. Min aina iktasabah, dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana engkau sedekahkan. Sahabat, doakan Yayasan Al-Ihsan Geraha Cinere ini berkah. Kumpulkan duit sekumpul kok cerita Bapak Haji Agus tadi nggih, terkumpul 130 juta lebih dari warganya. Alhamdulillah. Maka sahabat-sahabat bisa santuni sampai 250 ribu dan sebagainya nggih. Tahun depan semakin besar insyaallah nggih. Beranikan sedekah yang besar ya Pak ya, anggap kecil Pak. Yang besar akan jadi kecil Bapak Ibu. Semalam Kokolim ceramah di Blora. Yang ngundang itu sahabatnya Ustadz Budi Santoso nggih. Ya, melalui beliau Bapak Ibu nggih. Sampailah itu yang ngundang itu Bapak Komjen Pol. Bapak Komjen Pol Dr. Andes Haji Sahardiantono MSI. Beliau ini Kabar Reskrim Pak. Kepala Bidang Reserse Kriminal Pol Mabes Polri Bapak Ibu nggih. Beliau itu punya yayasan namanya Yayasan Mutiah. Cik Mutiah Mulyono yang ada di Blora Pak. Sahabat semalam nyantuni 10.000. 10.000 dikasih bingkisan, di umrohnya diundi, dikocok-kocok 8 orang dapat umroh gratis Bapak Ibu. Setiap hari berbuka puasa 400 kotak bok di masjid beliau. Allahu Akbar nggih. Makanya rezeki beliau semakin berlimpah. Tidak ada orang sedekah itu miskin Bapak Ibu nggih. Kita kerja cari duit, rezeki dari Allah. Allah yang jamin Bapak Ibu nggih. Sahabat, halo. Jadi sukses lambangnya duit. Makanya kerja cari duit yang banyak ya. Sahabat bisa cari duit nggak bisa? Kerja keras ya. Sahabat-sahabat Koko dikasih kelebihan seperti sahabat-sahabat. Ada yang tukang pijit, alhamdulillah. Di sini ada yang pintar pijit nggak? Pijitan orang-orang sahabat-sahabat istimewa itu lebih enak loh. Koko kalau pijit lebih sama, karena lebih berasa Pak. Mereka pakai hati Bapak Ibu, masya Allah. Okay? Tapi jangan salah pijit ya. Sahabat, halo. Kerja keras cari duit ya. Cari duit yang banyak ya. Tidak ada rezeki sudah Allah jamin ya. Kerja keras Pak. Berkah nggak berkah ada di duit Pak. Bapak pengen berkah, udkhulu fis silmi kafah, berislamlah Islam yang sempurna. Islam yang sempurna berangkat Islam tunai ke rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima berangkat ke tanah suci. Yang wajib haji besar, yang sunnah haji kecil namanya umroh. Mau haji mau umroh syaratnya harus punya duit. Tak punya duit tak bisa berangkat Pak. Namanya fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Ya, nanti mau punya anak yang berkata berkah Pak ada duit Pak. Makanya kata Nabi Muhammad Pak, kerja cari duit yang baik dan halal. Kalau tak baik tak halal nanti dimakan sama kita, keluarga kita, anak cucu kita. Dia berubah jadi darah, darah berubah jadi daging. Tumbuhlah daging yang tak halal. Daging yang tak halal akan disentuh oleh api neraka. Hidupnya nggak pernah berkah. Di sini sahabat ya, sukses dulu Pak. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah Pak. Bapak sukses dulu Pak, okay? Makanya sahabat-sahabat mau jadi sukses seperti orang Cina. Tahu orang Cina? Sedikit lagi selesai Pak. Orang Cina rata-rata sukses-sukses nggak sahabat? Terus nggak? Sampai jam 3 lewat 10 menit pas azan sanggup? Kokolim tidak sanggup. Jam Kokolim sekarang sudah jam 4. Jam 4 kurang 1 jam 20 menit. Sedikit lagi selesai. Sahabat, kalau jadi orang sukses, contoh orang Tionghoa. Orangnya Koko Lim. Mereka rata-rata sukses-sukses. Betul? 9 naga orang mana?
9 negara orang Cina, Pak. Kenapa orang Cina kaya-kaya, sukses-sukses? Biarin mereka cuma nikmati hidupnya di dunia, ya. Karena kata Imam Asyuti, berkah milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Sukses lambangnya duit, bisa dinikmati cuma di dunia. Berkah dunia, alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Sahabat, orang Cina sukses-sukses ambil ilmunya boleh? Boleh. Islam mengajarkan utlumu ilma walau bisin. Tontolah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Betul? Sekarang tahu saya jauh-jauh ke negeri Cina, ongkosnya mahal. Orang Cinanya sekarang ada di sini. Orang Cina kaya-kaya, duitnya banyak. Mereka punya prinsip. Ternyata prinsip ini Islam yang mengajarkan. Prinsipnya adalah ai pia cia ia. Dengar ya, ai pia cia ia. Ai pia capek-capek dulu, cia makan, ia kenyang. Capek-capek dulu baru bisa makan yang kenyang-kenyang. Capek-capeklah dahulu baru bisa makan yang enak-enak. Kerja keras, apa keras baru bisa bekerja. Jangan pikiran jorok ya. Kerja keras ya. Kerja keras kayak orang Tionghoa ya. Ini Islam yang mengajarkan aslinya. Islam mengajar orang sukses. Wa malazzatu illa ba'da ta'bi. Tak ada suatu kesuksesan yang bisa kita raih kecuali hasilnya bersusah payah terlebih dahulu. Indonesia diajarkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakitlah dahulu, senang-senangnya kemudian. Ini ilmunya diambil sama orang Tionghoa. Dia rubah jadi bahasa Tionghoa, ai pia cia ia. Sahabat, ini bahasa Kokolim Hokian. Cia itu makan, peng nasi, makan nasi, cia peng. Kalau bahasa Mandarin, makan ce, nasi fang, makan nasi ce fang. Makan bubur, cebur. Kalau tidak makan, ceking. Hanya, kalau cefang betul, cebur ceking plesetan doang ya. Ai pia cia ya. Koko dengarkan ya, sedikit lagi selesai ya. Dengarkan ya. Nanti yang bisa menerjemahkan, koko kasih hadiah umroh cuma-cuma. Cuma dari rumah sampai ke bandara. Dengarkan baik-baik. Ai pia cia ya. Ini prinsip jadi orang sukses ya Pak. Jet sisi, jet amen wan tan, jet silo, pian amen tan han, natan siki hibang, boy chui chui bang bang, bohon o te ching yu thiu chao lang, jen sing kopi si hai xiao ngi polong. O si ki o si lo ho on pai on trong mai cha chi kang lai kia sa hon ti to cha chen hon ko pa pia ai pia chia yuk sama-sama yuk. Tak bisa. Sahabat dengarkan ya. Jet sisi, jet amen wan tan. Jet 1, jet nang sasi. Si itu 4 Pak. Jet nang sasi. Golak cet poi kau cap. Itu bahasa Hokian. Bandarin i ol sanse uliu itu bahasa Mandarin Pak. Nggih. Kalau bahasa Hokian Kokolim Sumatera, cet 1, nang sasi go. Go itu 5. La cet poi kau cap. Cap itu puluhan. 50 Betawi juga gocap. Itu Tionghoa Pak. Go 5, cap puluhan, 50 go cap. Cap itu puluhan ya. Bapak ibu di rumah masak sayur namanya sayur cap cai. Cap 10 cai macam. Cing cai gak macam-macam. Cing cai lah hanya. Cap cai, cap 10, cai macam. Artinya ada 10 bentuk macam sayuran yang dicampur menjadi satu. Ada kembang kol, sayur sawi, wortel, jamur, sebagainya. Yang penting campurannya ada 10 macam. Makanya namanya cap. Sudah tahu Pak?
Jadi mulai hari ini kalau istri bapak masak sayur capcay tolong dihitung ya. Kalau kurang 10 macam bapak protes. Namanya bukan capcay tapi cincay. Hanya. Ratusan pak, cepak nang pak sapa si pak gopak. Betawi dibaca gope. Ribuan ceng, ceceng nang ceng saceng si ceng goceng. La ceng ceceng poi ceng kau ceng ceban. Ban puluhan ribu, ceban nang ban saban si ban goban. Jutaan tiau, cetiau nang tiau sa tiau si tiau gotiau. Itu bahasa kokolim Tionghoanya Hokkien. Cet sisi, cet emen wan tan, cet satu, si 4. Si artinya juga mati. Gagal si, mati si, 4 juga si. Makanya orang-orang Tionghoa kalau bangun gedung, bangun lift 1, 2, 3 langsung nomor 5. Nomor 4 tak pernah ada. Kenapa? 4 artinya si, gagal, mati. Itu angka sial buat orang Tionghoa. Jadi sahabat-sahabat besok kalau naik lift, tombolnya 1, 2, 3 langsung nomor 5. 4 tak ada. Ini lift, ini gedung pasti punya orang Tionghoa. Hanya gampang ciri-cirinya ya. Sisi cet emen tan. 1 kali usaha gagal, tidak boleh putus asa. Yang ngajarin siapa sahabat? Allah, surat Yusuf 87. Wala tai'asu mirrauhillah. Kalau usaha gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Cesilo pian emem tanhan. 1 kali usaha terpuruk, tidak boleh bersedih. Natan sikihi bang, boy cuy bang bang. Tidak boleh patah semangat sampai bermabuk-mabukan setiap hari. Bohon ote cengyo tiu caulang. Jangan sampai seperti orang-orangan yang ada di sawah padi, berbadan tapi tak bernyawa, alias jangan sampai seperti boneka sawah. Orang Cina itu kalau stres sahabat, larinya diskotik, minuman-minuman keras. Itu orang Cina Pak Rata Pangge. Makanya kalau patah semangat, kalau gagal gak boleh patah semangat, gak boleh bermabuk-mabukan setiap hari. Tidak boleh seperti orang-orangan yang ada di sawah padi. Jangan sampai seperti boneka sawah, berbadan tapi tak bernyawa. Ginseng kopi si hai siongi polong. Sahabat, ketahuilah kehidupan manusia itu persis seperti ombak yang ada di lautan. Tahu ombak lautan seperti apa? Usiki, silo. Kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di bawah. Dagang, untung, biasa. Rugi, biasa. Tetap semangat, ya. Ya, karena seperti ombak di lautan, ya. Sahunti houn paiun chong mai chia chi kang lai kia. Ketika berusaha menghasilkan, lagi beruntung atau lagi tak beruntung, tetap jalani kehidupan ini penuh bersyukur dan penuh teratur. Hebat prinsipnya Pak. Sahunti tu chia. Ketahuilah 30% itu adalah nasib. Cenhon ko papia. 70% adalah hasil dari kerja keras. Siapa yang ngajarin? Allah. Surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tak akan merubah nasib seseorang sampai dia sendiri mau berubah nasib dirinya sendiri. Di ilmunya diambil pas sama mereka Pak. Nasib 30%, kerja keras 70% ya. Aipia cia ya. Oleh karena itu capek-capek dulu, susah payah dulu, nanti baru bisa makan yang enak-enak jadi orang sukses. Ya. Jadi orang sukses ya. Tapi bisa dinikmati cuma hidup di alam dunia. Islam rubah jadi berkah. Caranya bagaimana? Duit lama sukses rubah jadi berkah. Kata orang Cina Muslim, lagu tadi diplesetin. Hidup miskin, jangan salahin Tuhan. Mau kaya, harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang. Tidak ada yang bawa uang.
Yang kaya tak boleh pelit-pelit. Haya. Dan yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah, pasti harta nambah. Karena pasti jadi berkah. Oke, sudah mau selesai sahabat, nggih? Jam 3 kurang 8 menit. Waktu 8 menit, jam 3 pas koko tutup dengan doa, nggih? Sahabat, tahu duit ya? Lambang sukses ya? Ya, duit ini kasih bahagia cuma di dunia, nggih? Bapak puasa Ramadan, Pak, semangat kerja ya, Pak, nggih? Karena Ramadan ro mim alif nun, dotnya di full ajri. Setiap kebaikan kita kerja Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, Pak. Ramadan, Pak, sama semangat, Pak, karena pahala kebaikan Bapak dilipat gandakan, Pak, nggih? Jangankan pahala, kerja saja gajinya pun nanti dilipat gandakan. Dapat THR ya. Karena dia kerjanya semangat Ramadan, ini kasih bonus, dapat THR. Tapi ingat, THR seperti proklamasi, ditunggu dengan seksama, dihabiskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak, duit itu lambang sukses ya. Semangat cari duit ya, Pak ya. Tapi Bapak jangan lupa bersyukur ya. Kerja cari duit, rezeki Allah, bersyukur, Pak. La in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, kuturun keberkahan, Pak, nggih. Allah jangan dilupakan, Pak. Satu, dirikan salat. Yang kedua, sedekah. Ya, Pak, nggih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tak pandai berterima kasih sesama manusia, dialah manusia yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih. Terima kasih ini terima simpen. Terima kasih. Wa mimma razaqnahum, terima. Yunfikun, kasih. Terima kasih artinya sedekah. Salat dan sedekah. Salat wajib, sedekah wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah. Oke ya, Pak ya. Duit Bapak cari, Pak, bukan hanya dunia, Pak, baik. Dunia, alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Sebagai penutup, sahabat, tahu duit? Duit itu aslinya uang, panggilannya duit. Kalau masuk Sumatera Barat namanya apa? Piti. Udah dari Padang dah. Ambo udah dari Dari Jawa. Ya. Kok tahu bahasa Padang tadi piti? Lamo Karajo di Padang. Oh, Lamo Karajo di Padang. Lai bahasa awak udah? Kata-kata seketek-ketek lain dah yo. Ambo lai bahasa Padang dah. Bahasa Minang tuh paling gampang dah. Kalau nggak dipendek-pendekin, dipanjang-panjangin dah. Contoh ya dah ya, kemana kama, berapa bara, siapa sia. Kalau nggak dipanjang-panjangin, hidung jadi hidung, mancung jadi mancuang, kuping jadi talingo. Kuping itu bukan kupiang tapi talingo. Iku main piang kaju kok, Pak ya. Nah, kampung jadi kampuang. Kampuang den jauh di Mato ya, Pak ya. Nah, Pak, itu kalau Sumatera Barat namanya piti. Kalau masuk Sumatera Utara namanya apa? Hepeng. Kalau udah masuk Jawa Barat namanya apa dah? Artos dan Arcis. Artos dan Arcisnya biasa aja ya, Mas ya, jangan muncrat, Mas. Arcis muncrat, maaf bercanda. Ini nama gaulnya money. Time is money. Waktu adalah duit. Kata orang Barat, no love no cry. Gak punya cinta, gak punya kasih, maka tak punya air mata. No love no cry. No money, no dong, no kancing, nongol. Di tanah Arab namanya fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Sebagai penutup, Pak, selesai. Pertama, Islam berkembang pada abad 7 Masehi. Sahabat dengarkan ya. Islam itu berkembang pada abad 7 Masehi pada zaman Bani Umayyah. Khalifahnya Malik bin Marwan. Maka waktu itu mata uang Islam diresmikan. Namanya dinar. Apa sahabat? Dinar. Mata uang orang Islam, Pak. Dinar, dua kalimat. Din sama nar. Dibaca dinar. Din artinya agama. Lakum dinukum waladolin. Oh, waliyadin. Maaf, salah dengar. Din agama ya, Pak ya. Nar, neraka, wakina, azab.
Sahabat, duit itu nama aslinya dinar, artinya agama dan neraka. Siapa yang cari duit tidak pakai rambu-rambu din, Pak, siapa yang cari duit, dia kalau dia orang Islam pakai rambu-rambu agama ya Pak nggih. Aqimus sholat wa atuz zakah. Sholat sedekah diamalkan Pak. Duitnya bukan hanya sukses Pak, tapi jadi berkah. Dia bisa nikmati bukan hanya di dunia Pak, dunia, alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Siapa yang cari duit pakai din, pakai rambu-rambu agama, haram tinggalkan, halal diambil. Duitnya jadi berkah. Dia nikmati bukan hanya dunia Pak, dunia, alam kubur, sampai nanti alam akhirat. Siapa yang cari duit untuk din, duitnya untuk din, membantu agama Allah, duitnya sebagai disedekahkan membantu agama Allah, maka surah Muhammad ayat 7 Allah berjanji, imtan surallah yang surkum, kalau kau bantu agama Allah, kau bersedekah, Allah pasti akan bantu kehidupan kalian. Siapa yang gemar sedekah, nanti ketika dia menghadap kepada Allah sakaratul maut, demi Allah Pak Haji Agus, dia akan dibantu sama Allah Pak Haji Agus. Makanya Nabi Muhammad memberikan garansi, as-shadaqatu tamna'u mitatasu, sedekah yang kalian keluarkan membantu agama Allah itu menolak mati su'ul khotimah, matinya husnul khotimah, kembalinya sorga. Tapi siapa yang cari duit tak pakai din, tak pakai rambu-rambu agama, menghalalkan segala cara, menzolimi hak orang lain, ya, nanti matinya nar, masuk api neraka karena su'ul khotimah. Narkoba butuh duit, main judi butuh duit, masuk ke tempat-tempat maksiat butuh duit. Duit gampang bikin sorga, duit gampang bikin masuk neraka. Oke sahabat ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang berkah dunia akhirat. Oke, Koko doakan yang punya harta jangan lupa bersyukur. Oke, cari duit rezeki Allah jangan lupakan. Oke, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur Pak. Oke, salat sedekah tolong diamalkan. Insya Allah kita berkah dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat. Demikian dari Koko Lim. Nanti yang punya Instagram ikuti Instagramnya Koko Lim, ketik Ustadz Koko Lim. Ya, kita bisa silakan nama insya Allah. Nah, buat pengurus-pengurus nih yang hadir, barangkali pengen belajar keberkahan Pak, nanti baca di bukunya Koko Lim, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini edisi sukses dunia akhirat, wafat meraih husnul khotimah. Bapak, buku ini 17 tahun Koko tulis ya. Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi dari buku ini Pak. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan keberkahan, amal-amal keberkahan Koko amalkan dulu Pak, sampai terbukti keberkahannya, langsung Koko Lim pribadi rasakan, Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Koko Lim. Sahabat, demi Allah ya, nanti kalau ada yang punya hutang Pak, nggak usah galau Pak, ini ada amalannya Pak, langsung dari Nabi Muhammad. Hutangnya akan dibantu sama Allah, rezekinya dilapangkan Pak, supaya hutangnya lunas Bapak Ibu. Ini amalkan Pak, langsung dari Nabi Muhammad. Koko sudah ngamalkan Pak, demi Allah sudah terbukti keberkahannya Bapak Ibu. Yang tak punya hutang amalkan juga, biar nanti meninggal tak punya hutang Bapak Ibu. Nanti di sini ada yang STMJ sudah tua masih jomblo. Ada? Nah, yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten, telat jadi penganten. Nah, jangan berkecil hati, yang belum ketemu jodoh amalkan ya. Ini ada amalannya biar Allah kasih jodoh yang terbaik ya. Allah ajarkan Al-Quran kepada Nabi Musa Pak ya. Bapak amalkan ya, nanti punya besan terbaik, menantu terbaik ya, punya mertua yang terbaik ada ya, sahabat ya, amalkan. Yang punya bisnis, dagang, bisnis Pak makin lancar makin berkah Pak, karirnya makin lancar makin berkah, amalkan amalan ya Allah ajarkan Al-Quran kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, punya kerajaan, punya harta yang banyak. Amalkan amalan ini ya. Yang sakit-sakitan, berobat belum diangkat sakitnya, amalkan ya. Ini ada ruqyah syariah, jampi-jampinya dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran Allah turunkan nomor 1, obat dari segala macam penyakit Pak. Baura masuk alam semesta. Pak, ini ada ruqyah syariah jampi-jampi dengan Al-Quran. Karena sakit dua macam Pak, satu marot, kedua sakom. Marot itu sakit Pak, tapi kelihatan fisiknya. Tapi kalau sakom sakit, visinya nggak kelihatan Bapak Ibu. Bapak amalkan ruqyah syariah, nanti kalau visinya nggak Allah diangkat Pak, visi nggak diangkat, visinya sakit, visinya nggak diangkat, minimal rasa nyerinya diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada ruqyah syariah, amalkan nanti Nah, Bapak Ibu yang belum ke tanah suci, Islamnya belum sempurna belum mencapai kesempurnaan makanya sahabat-sahabat yang belum ke tanah suci ya, biasakan nanti tambah sholat sunnah syuruk ya, karena 2 rakaat syuruk seperti pahalanya haji dan umroh. Yang punya harta Pak,
berangkat ke tanah suci Pak nggih. Yang betul-betul nggak mampu sahabat, jangan tinggal sholat sunnah syuruk nggih. Minimal 2 rakaat karena pahalanya sama seperti haji dan umroh nggih. Solusinya Islam itu luar biasa Bapak Ibu nggih. Bapak mau haji mau umroh Pak, dimudahkan Pak, amalkan Pak. Ini ada sholawat hajiyah Pak, sholawat khusus biar nanti Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Aku tinggalkan nih buku Pak Ibu. Sahabat pengen buku ini Pak, cara cuma 2 Pak, tak jual beli, tak berniaga sama manusia Pak. Makanya ini buku tak ada di Gramedia Pak, toko buku pun tak ada. Ini surat tangan jamaah lebih dari 1 juta eksemplar, 1 juta lebih Bapak Ibu. Sarannya cuma 2 Pak, berniaga kepada Allah. 1, Kak Kokolim lagi bangun pesantren yang belum selesai, seluas 3 hektar, lahan yang sudah kami bebaskan 2,7,5 hektar Pak. Ada 2.500 meter, ini buat pengurus ya sahabat-sahabat nggih. Ada 2.500 lagi Pak, per meternya 250.000 Pak. Ini 2.500 meter belum terbebaskan Bapak Ibu. Bapak ambil bagian wakaf sama kami Bapak Ibu nggih. Bapak tak hafal Al-Quran, tapi dapat pahala sebagai orang yang menghafal Al-Quran Bapak Ibu nggih. Per meternya 250.000, dikasih bukunya 1 Pak. 2 meter dikasih bukunya 2. 4 meter bukunya 4. 8 meter 2 juta dikasih bukunya 8. Sesuai ya. Bapak nanti boleh sedekahnya Pak dengan duit ini Pak nggih. Bapak cari duit buat apa lebaran Pak? Buat beli baju anak-anak kita Pak, biar dapat THR, beli baju, beli pakai. Ingat, Bapak Ibu baru membahagiakan keluarga yang masih hidup. Jangan lupakan keluarga yang sudah meninggal Pak. Mereka hidup di alam mereka Pak. Kita tak bisa merasakan, mereka juga butuh bahagia di alam kubur Pak. Kalau yang meninggal Pak, Bapak duit tadi Bapak beli baju, tak butuh baju dia Pak. Bapak beli pakaian, makanan, tak butuh makanan Pak. Caranya duit Bapak tadi Bapak sedekahkan. Wakaf, ya Allah niatin, ini wakafku ya Allah atas nama almarhum bapakku bin siapa, almarhumah ibuku binti siapa, sebutin yang meninggal Pak, lillahi ta'ala Pak, dia akan bahagia di alam kubur Bapak Ibu di bulan Ramadan ini Bapak Ibu nggih. Yang mau wakaf boleh atas nama Bapak Ibu nggih. Nanti hubungi tim kami Pak. Bapak nanti minta kertas ini, minta kertas, tulis nama singkat, nomor WhatsApp, kami robek Bapak Ibu. Nama bahwa kami abadikan di buku Yayasan Kokolim Center. Nama-nama yang berwakaf nanti ketika kami hatam Al-Quran kami doakan Bapak Ibu nggih. Bapak nanti wakafnya boleh transfer besok lusa gajian tak masalah Bapak Ibu nggih. Bapak transfer di sini ada rekeningnya Bank BSI. Nomornya Bank BSI Bapak Ibu, nomor rekeningnya Bank BSI Bapak Ibu, rekeningnya ada di kertas ini Bapak Ibu nggih. Nanti yang sudah wakaf disapa. Ini ada WhatsApp bendaharanya sapa. Ustazah, kami sudah tunaikan wakaf kami atas nama-nama ini. Nama-nama tolong didoakan. Pak, WhatsApp nomor ini tersambung ke WhatsApp pribadinya Koko. Bapak minta doa, langsung Koko doakan Pak insya Allah nggih. Ini yang ingin berwakaf Bapak Ibu nggih, boleh atas nama. Yang tak berwakaf pengen dapat buku sedekah ilmu Pak. Kalau sedekah ilmu bukunya satunya 100.000 rupiah nggih. Bapak sedekah ilmu juga boleh 100.000 rupiah, tapi tak bisa atas nama ya Pak nggih. Bapak boleh atas nama Pak, biar Bapak yang meninggal Bapak ikut wakaf Bapak Ibu nggih. Pahalanya terus mengalir Pak. Tapi kalau sedekah ilmu satunya 100.000 rupiah. Bisa tunai, bisa transfer Pak. Yang mau transfer Pak nanti minta kertasnya Bapak Ibu nggih. Kami Bapak tulis nama singkat, ada nomor rekeningnya Bapak. Transfer besok lusa tak masalah. Tapi kalau tunai bukunya Pak tak usah minta kertas ya Pak nggih. Bapak sedekah infaknya langsung ambil bukunya. Nanti yang mau sedekah buku ini Bu 2 cara nggih, wakaf dan sedekah ilmu Pak nggih. Sedekah ilmu 100.000 rupiah, kalau wakaf 1 meter 250.000, 1 meter 1 buku. Nanti hubungi kepada stafnya Pak. Itu ada staf aku Pak, namanya Ustadz Ain Bapak Ibu nggih. Ada Pak Ain Pak, hubungi beliau Bapak Ibu nggih. Nanti Kokolim bawa lebih kurang 100 eksemplar Bapak Ibu. Kalau ada pengusaha yang mau ambil Pak, dia ambil semuanya Bapak Ibu, dia sedekahkan Pak, berkahnya berlipat-lipat Pak. Namanya sedekah ilmu dia Pak nggih. Kemarin ceramah di OTT perusahaan Pak, diambil 200, dikasih yang hadir Bapak Ibu, Masya Allah nggih. Kemarin Koko lagi semalam ceramah Pak, semalam ceramah di Blora, Bapak Komjennya Pak mengambil Pak, bawa cuma 200 Bapak, diambil semuanya Pak, dikasih pengurusnya Bapak Ibu nggih. Sedekah ilmu monggo Bapak Ibu nggih, satunya 100.000 rupiah. Tapi buku yang satu ini spesial dari Kokolim buat Bapak Penasehat Masjid Al-Ihsan Graha Cinere Al-Mukarram Bapak Haji Agus Purnomo. Pak Agus boleh ke depan Pak, ini hadiah Kokolim Pak. Buat Pak Haji Agus Purnomo, Pak Haji Agus, ini buku bisa dibacakan, diamalkan ya Pak Haji Agus ya. Pak Haji Agus sudah mengamalkan sama keluarganya Pak, jamaah sudah mengamalkan Pak, Masya Allah nggih. Masyarakat sudah berkah dunia akhirat nggih. Barakallah ya Pak Agus ya, barakallah fi kulli hal nggih. Dan satu buku ini lagi buat Pak Penasehat Yayasan dari sahabat apa?
sahabat Nurul Kolbi Al Mukarram, penasihatnya Bapak Haji Wasbir. Pak Haji Wasbir Pak, ini Pak, hadiah koko Pak. Pak, semoga Yayasan Nurul Kolbi semakin berkah ya Pak Wasbir ya. Kau kasih buku. Ini banyak amalannya Pak, nanti bisa dibaca. Nggih. Tadi ceramah cuma sekilas Pak, banyak canda-candanya Pak, menghibur sahabat-sahabat kita. Nggih. Oke, selesai Bapak Ibu nggih, kita doa bersama. Ustaz Ain, satu buku lagi spesial dari Yayasan Maksimal cuma 3. Satu minta buku lagi buat sahabat kok. Ya Pak? Saya mau sedekah ilmu satu buku. Oh, Bapak nanti mau juga Pak, Masya Allah nggih. Allahu Akbar. Nanti Pak terakhir boleh nanti Pak nggih? Boleh nanti nggih. Biarkan Pak, biarkan beliau beramal Pak nggih. Orang beramal jangan ditolak Pak nggih, karena beliau pengen dapat sedekah. Bapak, koko dikasih uang begini Pak. Kemarin ceramah di ceramah di daerah Pemulung Pak, Masya Allah. Koko disedekah, koko ambil Pak. Koko ambil, terima. Yang sedekah dapat pahalanya, koko dapat pahalanya Pak. Setelah itu, kan sudah milik koko Pak ya. Koko lipat gandakan pahalanya Bapak Ibu. Koko ambil, Pak, ini uang saya terima sedekah Bapak, yang sedekah dapat pahalanya, uangnya koko kembalikan lagi. Koko sedekah kembali Bapak Ibu, Masya Allah. Okay? Jadi berkahnya berlipat-lipat. Tapi kalau Bapak tolak, Bapak putus keberkahannya Bapak Ibu. Okay? Terima, Bapak tak mau, masukin kotak infak Bapak Ibu. Yang sedekah dapat pahala, kita melipat gandakan berkah Bapak Ibu, Masya Allah. Okay? Itu ilmu sedekah berkah Bapak Ibu. Okay? Ustaz Ain, satu buku coba spesial buat sahabat Kokolim, ketua dari Nurul Kolbi Al Mukarram, sahabat Kokolim Ustadz Budi Santoso, kembarannya Iwan Santoso. Pak Budi, ini ketua Kokolim, wasilah beliau kok sampai tempat yang mulia ini, nggih. Ini koko kesini Pak, karena lihat sahabat-sahabat istimewa Bapak Ibu, nggih. Melihat sahabat Kokolim Ustadz Budi, koko bela-bela kesini Ustadz Budi ya. Walaupun sangat lelah Ustadz Budi, belum tidur Ustadz Budi, nggih. Tapi lelah lillah jadi ibadah, insya Allah berkah. Ustadz Budi terima kasih ya, hanya bisa kasih buku, nggih. Nah sahabat-sahabat nanti kalau pengen bukunya sedekah ya. Biar kenapa kau sedekah Pak? Intan surullah yang surkum. Kau bantu agama Allah, kau sedekah, Allah akan bantu kalian Bapak Ibu. Karena bukunya ada amalannya, biar amalannya dibaca, dibantu sama Allah. Karena berapa ilmunya hasil sedekah Bapak Ibu, nggih. Yuk, sudah waktunya sudah mau asal kita. So, yuk, Ustaz Ain hubungi nanti ya. Kita baca Al-Fatihah yuk. Kita kirimkan buat keluarga besar dari Al Ihsan Geraha Cinere, buat sahabat tunanetra Nurul Kolbi, semua berkah dunia akhir buat semuanya, nggih. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan semuanya. Sebentar kita azan Bapak Ibu. Angkat ya. Koko baca salawat hajiyah. Salawat khusus biar Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Salawat ini sudah koko amalkan lebih 25 tahun dan sudah terbukti keberkahannya. Ponakan bawakan yang masuk Islam rata-rata berangkat ke tanah suci, berkah ini salawat yang koko amalkan. Salawat ini ijazah dari gurunya koko, namanya salawat hajiyah. Yang dapat buku otomatis sudah koko ijazah. Di buku itu ada salawatnya, namanya salawat hajiyah. Ini kalimatnya, dengar, simak, nanti amalkan ya. Semoga satu hari minimal baca minimal 1 kali. Semoga semoga berangkat ke tanah suci, Islamnya sempurna. Ini kalimatnya, simak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adadar rambir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal huduru ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Artinya, ya Allah, sampaikanlah keberkahan solawat yang sering kami baca ini ya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak pasir-pasir yang bertabaran di muka bumi ya Allah. Dengan barakah solawat yang sering kami baca, kami amalkan ini ya Allah, Engkau kasih kami rezeki yang banyak, luas dan berkah, sehingga kami bisa ke Baitul Atiq, rumah tua Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Masjid Nabawi kota Madinah. Bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, bisa haji minimal, bisa umroh. Allahumma a'ti munfikina khulafa. Ya Allah, tolong ya Allah, bantu yang tolong ganti rezeki yang lebih baik, ganti rezeki yang lebih berkah kepada hamba-hambamu yang bersedekah berjuang membantu agamamu ya Allah. Rabb, bukankah Engkau sudah berjanji dengan firman-Mu Al-Quran surah Muhammad ayat 10 ayat 7, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, imtan surullah yang surkum, jikalau kau bantu agama Allah, kau bersedekah,
Allah pasti akan bantu kehidupan kalian. Bukankah Rasulullah Nabi Muhammad juga menegaskan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, bahwa engkau ya Allah akan selalu menolong hambamu ya Allah selagi hambamu tersebut menolong perjuangan hamba yang lain yang berjuang untuk agamamu ya Allah. Rabb, bagi hamba-hamba yang berjuang membantu agamamu ya Allah bersedekah, bantu kabulkan segala hajatnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahilah semua anugerahkan kepada kami, berkahilah rumah tangga kami, keturunan kami, anak cucu kami, harta kami, rezeki kami, umur kami. Wabil khusus berkahilah keluarga besar Yayasan Al Ihsan Geraha Cinere dan keluarga besar Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qalbi yang kami cinta ini ya Allah, dan berkali kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma idil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allah ya Allah, bantulah semua yang membantu agamamu ya Allah. Bantulah semua yang membantu Palestina ya Allah. Unsur man nasaraddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin innaka anta azizun hakim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad angkoli sahabat Rasulullah jema'im. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Angkat tangan, doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya dibalikin semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meresmikan. Sebentar kita sabar ya. Kita sholat asar di sini yuk. Meresmikan cabang Nurul Qalbi. Nyamang Nurul Qalbi ke-10 yang ada di Kabupaten Ciamis. Mana? Kita resmikan. Cara resmikan gimana? Oh yuk, Bapak Ibu sahabat, hari ini alhamdulillah Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qalbi meresmikan cabang yang ke-10 yang berada di Ciamis B. Yang berada di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis. Yuk kita baca Al-Fatihah lalu kita takbir, kita resmikan ya. Semoga cabang yang ke-10 ini selalu Allah berkahi. Bermanfaat buat kita semuanya. 10B ya. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qalbi yang cabang yang ke-10B yang ada di Ciamis diresmikan. Takbir. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah khair Ustadz Kokolim. Nanti kalau mau buku selesai sholat asar ya, ada Ustadz Ain Pak, nanti kita sholat asar di sini, nge. Nanti bukunya kami gelar ya, perkenan Pak, nge. Insyaallah. Transfer besok lusa tak masalah, nge. Nanti setelah ini Pak, tunjuk tangan Pak, nge. Jadi bukunya ditanda tangan sama Koko. Yuk kita sholat asar Bapak Ibu. Iya. Sholat asar di sini Pak. Kita lanjutkan dengan sholat asar dulu, nanti baru dilanjutkan dengan santunan setelah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, yang di Zoom silahkan untuk meninggalkan ya, kita cukupkan ya yang di Zoom. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.